Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Al-Azhar. Mari kita awali dengan bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa mengeluarkan unta Nabi Shalih dari batu. Allah mampu menyalakan api di dasar laut. Apinya tidak memanaskan air laut dan air lautnya tidak bisa memadamkan api. Allah berfirman, wal bahril masjur, dan demi laut yang di dasarnya ada api yang menyala. Al-Quran sudah menyebutkan 14 abad yang lalu, kemudian penemuannya ditemukan baru-baru saja. Artinya sesuatu yang tidak masuk di akal dalam Al-Quran, hakikatnya itu terjadi dan itu sesuai dengan fakta dan ilmu pengetahuan. Termasuk yang ditemukan oleh penyelam di dasar laut adalah ada sungai yang tawar di dasar laut. Padahal secara logika ini tidak mungkin terjadi, tapi itulah Allah Maha Kuasa, dan itu terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 53.
Ma'asyiral muslimin, lalu kita bersolawat kepada kekasih kita, Nabi yang terakhir, tauladan kita semua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Khatib berwasiat khususnya untuk pribadi, umumnya untuk kita semua, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan agar Dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat yang penuh berkah ini kita mentadaburi surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa keburukan, dia bertambah berkeluh kesah, dan apabila mendapatkan kenikmatan kebaikan, maka dia bertambah kikir. Tidak sedikit manusia model apa yang difirmankan oleh Allah di atas. Kalau mendapatkan kesusahan, dia kesana kemari melaporkan keadaannya, sehingga satu kampung tahu bahwa dia adalah dalam keadaan kesusahan. Namun kehidupan bersilih ganti, kemudian dia mendapatkan nikmat, kesenangan, dan dia diam-diam saja karena kepikirannya takut kalau dimintai pertolongan. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter halu'a yang ditafsirkan oleh dua ayat selanjutnya adalah orang yang selalu berkeluh kesah dan pelit. Agar kita terhindar dari karakter halu'a, maka Allah melanjutkan firman-Nya, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, yang tekun, yang rajin di dalam sholatnya. Mengapa orang yang sholat terhindar dari karakter halu'a? Karena orang yang sholat biasa mencurahkan hatinya, hajatnya, keadaannya, kebutuhannya kepada Allah, meskipun manusia tidak tahu. Sehingga Allah yang memberi solusi. Berbeda ketika kita mengadukan kepada teman-teman kita. Kadang ada yang menampung, kadang ada yang kemudian berkata, saya sendiri punya masalah. Yang kedua, orang yang terhindar dari karakter halu'a adalah walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang di dalam hartanya ada hak yang ditentukan bagi peminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Orang yang memiliki kebutuhan ada dua model. Yang pertama, dia meminta-minta.
karena kebutuhannya. Dan yang kedua, meskipun dia butuh, haram baginya meminta-minta. Dan itulah dua orang yang kita wajib berikan bantuan kepada mereka berdua. Kemudian yang ketiga adalah walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang yang membenarkan terhadap hari pembalasan. Orang yang percaya kepada kehidupan setelah kematian tentu tingkah lakunya hati-hati karena akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Tidak mau menzalimi dan kemudian banyak beramal soleh. Berbeda dengan orang yang tidak meyakini hari pembalasan, menjadikan kehidupan dunia seolah-olah adalah tempat untuk melampiaskan seluruh nafsunya, seluruh keinginannya. Sehingga benarlah Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, menjadi surga bagi orang yang kafir. Kenapa disebut penjara? Karena orang beriman ketika mau bermaksiat terhalang, mau berjudi terhalang, ini larangan Allah, mau berzina, ini larangan Allah. Sedangkan bagi orang yang kafir adalah dunia adalah tempat melampiaskan sepuas-puasnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku, jamaah salat Jumat yang dirahmati, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang terhindar dari karakter halu'a adalah orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Walladzina min azabi rabbihim mushfiqun, inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhan mereka, sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak ada yang bisa merasakan aman. Artinya, kalau ada orang yang berbuat dosa, melakukan kezaliman, kemudian merasa aman dari azab Allah, dari siksa Allah, itu pertanda dipertanyakan keimanannya. Sedangkan orang yang beriman apabila melanggar agama, apabila kemudian menyelisihi Allah dan Rasulnya, apabila menzalimi orang lain, dia sadar ini adalah tidak benar dan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang terhindar dari karakter halu'a adalah orang yang menjaga kemaluannya dari zina dan penyimpangan seksualitas. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka, kepada hamba saya yang mereka miliki, karena itu mereka tidaklah tercela. Barang siapa yang mencari kepuasan biologis selain itu dengan berzina, dengan penyimpangan seksualitas, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sehingga kita sebagai laki-laki, sebagai suami wajib menjaga kehormatan kita. Niscaya istri kita pun akan menjaga kehormatannya. Rasulullah SAW bersabda, "Aifu ta'iffa nisa'ukum," rawahu Tabrani. Jagalah kehormatan diri kalian, senantiasa istri kalian pun menjaga kehormatannya. Kemudian orang yang terhindar dari karakter halu'a selanjutnya adalah orang yang menjaga amanat dan janjinya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang
yang menjaga amanat dan janji mereka. Amanat Allah kepada kita banyak. Anak adalah amanat, harta adalah titipan. Kemudian ada orang yang diberi amanat tambahan seperti menjadi pemimpin negeri, kemudian memiliki jabatan publik, dan itu tentu amanatnya lebih besar lagi, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan juga di hadapan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian orang yang terhindar dari karakter halua adalah orang yang menegakkan kesaksian secara benar. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dan orang-orang yang menegakkan kesaksian secara benar. Karena di akhir zaman banyak orang bersaksi palsu dan bersumpah palsu. Seharusnya membela yang benar, kemudian diplesetkan membela yang bayar. Maka orang yang menegakkan kesaksian secara benar di akhir zaman semakin sedikit dan semakin langka. Beruntunglah orang yang kemudian menjaga persaksian secara benar. Dan yang terakhir, orang yang terhindar dari karakter halua adalah walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salatnya. Diawali dengan salat dan diakhiri dengan salat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Siapa yang menjaga salatnya, maka salatnya menjadi cahaya, menjadi bukti keimanan dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki tanda keimanan, dan tidak memiliki keselamatan. Dan dia di hari kiamat dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati, dicintai, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari karakter halua, berkeluh kesah, dan kikir atau pelit. Dengan apa? Dengan tekun sholat. Dengan apa? Dengan suka berbagi. Dengan apa? Dengan yakin terhadap kehidupan setelah kematian. Dengan apa? Dengan takut kepada azab Allah. Dengan apa? Dengan menjaga kemaluan kita dari zina dan penyimpangan seksual. Dengan apa? Dengan menjaga amanat dan janji. Dengan apa? Dengan menegakkan kesaksian secara benar. Dengan apa? Dengan menjaga sholat kita. Orang yang melakukan 8 hal, maka dia terhindar dari karakter halua, yaitu berkeluh kesah dan pelit. Bukan hanya itu, bahkan mereka di surga termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itulah di dalam surga orang-orang yang dimuliakan. Inna ahsanal kalami kalamullah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.